kita malam ini serta teman-teman dan teman-teman yang jadi peserta pada sekolah aksi massa yang kedua SM ini bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM, BMKM UGM dan Dewan Mahasiswa Justisia UGM, DEMA UGM. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang metode aksi sebenarnya, lebih pada membahas tentang bagaimana sih sebenarnya kita menyusun suatu agenda aksi massa sampai ke teknis aksi itu seperti apa. Mbah Narso ini adalah ketua Pokja, Pak. Oh, Sekber. Oh, Mbah Narso ini adalah koordinator Sekber 65, semacam apa ya, yang mengkoordinir orang-orang yang pernah merasakan ketidakadilan penindasan akibat rezim Orba atau akibat daripada peristiwa 65 tahun lalu, yaitu peristiwa-peristiwa orang yang sudah dianggap kiri PKI khususnya. Mungkin langsung aja ya Mbak ya, mungkin Mbak Narsa akan menceritakan sebenarnya bagaimana teknis-teknis hal-hal yang harus dipersiapkan, bagaimana menyusun konsolidasi nantinya, bagaimana apa yang dibahas ke praksi, aksi dan pasca aksi, apa yang harus kita lakukan. Mungkin karena Mbak Narsa pengalaman banget masalah aksi massa, mungkin bisa menularkan pengetahuannya kepada kita. Kepada Mbak Narso, kami waktu untuk ya. Saya sebenarnya pakai ini aja. Gak usah pakai itu. Oh, udah usah. Ya. Cukup aja. Sebenarnya saya diberitahu baru kemarin ya. Kemarin saya diberitahu dan saat ini tadi saya harus mengadakan workshop selama 2 hari, hari ini dan besok pagi. Sehingga secara ini saya ya biarpun ini mengulang berapa puluh tahun yang lalu, sekitar 20 tahun ya, 20 tahun yang lalu saya berkecimpung dengan teman-teman menjadi aktivis. Itu sudah hampir 25 tahun sampai 30 tahun saya menjadi aktivis. Lalu soal aksi-aksi ini sudah 20 tahun yang lalu kami lakukan, sehingga saya harus membangun ingatan ulang seperti itu. Walaupun sampai sekarang saya masih juga bergaul dengan teman-teman mahasiswa di Solo dan ikut terlibat aktif juga di dalam aksi-aksi yang ada di Solo. Tapi sudah persoalan persiapan aksi, setting aksi dan macam-macam sudah kami serahkan pada teman-teman muda yang ada di Solo, sehingga saya jarang lagi untuk melakukan setting aksi. Nah, ketika saya mendapatkan tornya baru kemarin, saya baca tornya, ternyata masuk ke dalam hal yang sifatnya cukup teknis ya, cukup teknis. Sehingga saya bilang sama Eko, waduh ini saya kayak dosen untuk harus ngajar sama teman-teman. Jadi oke, saya nggak siap. Kalau ada LCD tadi saya sudah bilang sama Eko, saya butuh whiteboard saja. Nah nanti apabila saya menerangkan dan tulisan-tulisan saya itu kayak huruf Arab, jadi supaya nanti ditanya ya, tulisan saya mungkin nggak jelas, lebih baik nanti bertanya karena tulisan saya tulisan yang kurang jelas. Sebenarnya kalau kita bicara soal aksi massa, ada 3 poin yang harus menjadi titik berat kita. Sebenarnya 3 poin itu adalah prinsip daripada aksi itu sendiri. Kadang-kadang kita ini bereaksi, sering melakukan aksi, tapi tanpa ada sebuah tujuan yang pasti, sehingga seolah-olah apapun didemo. Nah itu sebenarnya kalau bagi saya itu kurang tepat, karena orang itu akhirnya akan merasa jenuh
demo terus seperti akibatnya sekarang ini yang lama-lama gerakan massa ini semakin menurun dari tahun ke tahun. Bahkan hampir tidak ada gerakan yang cukup signifikan untuk menuju pada sebuah perubahan. Setelah reformasi 98, gerakan di Indonesia ini turun drastis baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga apapun pemerintah apapun ketika di demo tidak akan merubah apapun juga. Nah, ini membuat gerakan-gerakan mahasiswa ini mulai jenuh dengan itu, karena sidik-sidik hal yang tidak penting yang sebenarnya tidak perlu dengan aksi massa dilakukan dengan aksi massa. Nah, ini satu hal yang memang membuat semuanya itu merasa jenuh, di samping ada faktor-faktor yang lain. Nah, 3 hal yang prinsip sebagai aksi itu apa? Nah, saya agak capek ya. 1, ya, prinsip dari aksi yang pertama adalah aksi itu harus dimaknai sebagai pendidikan politik. Apa itu maksudnya dengan pendidikan politik? Pertama adalah memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang menjadi tujuan yang selama ini, misalnya taruh kata akhir-akhir ini perkembangan soal pemerintahan Jokowi misalnya, yang dulu pemerintah ketika sebelum pemerintahan Jokowi ini menjadi presiden, orang sangat berharap, rakyat sangat berharap terhadap Jokowi yang luar biasa. Mau rame-rame semuanya kampanye soal Jokowi ini akan membawa perubahan, Jokowi ini akan begini begitu. Tapi ternyata janji-janjinya sampai sekarang tidak keluar, tidak muncul. Bahkan BBM terus dinaikkan segala macam. Nah, ketika kalian mengkritisi pemerintah itu, lewat bentuk aksi, memberikan pendidikan politik kepada rakyat, terutama pada masa aksinya, bahwa ini loh, Jokowi seperti ini. Sehingga kesadaran palsu, berarti pendidikan politik itu adalah dimaknai membongkar kesadaran palsu. Wah, nggak kelihatan ya? Kelihatan. Hah? Nah, ini hitam ininya juga hitam. Membongkar kesadaran palsu. Yang semula rakyat itu terhegemoni dengan Jokowi yang begitu luar biasa, sehingga rakyat ini dengan penampilan busukannya, dengan macam-macam dibongkar kesadaran. Semuanya ternyata tidak seperti itu. Jadi makna dari pendidikan politik adalah membongkar kesadaran palsu dari masyarakat, dari apa yang realitas yang ada. Yang kedua, ya, salah satunya itu yang paling penting bagi aksi itu. Aksi tanpa ada makna pendidikan politik, aksi itu tidak ada gunanya sama sekali, hampir tidak bermakna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alat kampanye. Sebagai alat kampanye pada semua lapisan masyarakat. Karena kenapa pakai kampanye? Karena kalian semua turun ke jalan, kalian pengen dimuat juga di koran, kalian pengen dimuat muncul juga di TV, kalian ingin berbicara kepada masyarakat. Itu sebagai alat kampanye aksi. Makna yang kedua itu. Dan yang ketiga ini yang sangat
sangat penting, saya yang ini menjadi banyak perdebatan. Kalau organisasinya maju, aksi itu sebagai alat perlawanan, bukan sebagai alat apa itu namanya protes, bukan alat perlawanan. Jadi aksi semua yang kita lakukan ini bukan sebuah gerakan moral. Intinya 3 hal ini di sini aja ya. Bukan gerakan moral, tapi gerakan politik. Ketiga ini harus mengandung aksi itu sebagai gerakan politik. Karena harus bermakna, gerakan politik itu harus bermakna perubahan. Kalau gerakan moral itu sebenarnya adalah cara-cara Soeharto masa lalu merubah mainstream mahasiswa yang bukan mahasiswa toh ya, merubah mahasiswa dan pemuda dan masyarakat pada saat itu supaya tidak masuk merubah kondisi politik di Orde Baru, sehingga aksi itu hanya sekedar aksi moral. Mahasiswa itu aksinya harus moral, gerakan moral, bukan gerakan politik. Wah, ini sudah masuk ke unsur politik, dihantam habis-habisan pada saat itu. Sehingga pada saat Soeharto itu, aksi membongkar kesadaran palsu adalah pilar Soeharto di dalam politik itu apa? Yang menjadi kekuatan, dibongkar. Satu adalah soal distribusi ABRI, yang kedua 5 paket undang-undang politik. Nah, ini dibongkar. Soeharto marah ketika itu. Dikampanyekan secara luas. Ini loh Soeharto, ini yang harus dibongkar Orde Baru. Jadi sekali lagi, aksi, kalau ada istilah mahasiswa sekarang bahwa masih menganggap mahasiswa itu aksinya aksi moral, omong kosong. Kita ini semua korban politik. Seperti awal sudah saya jelaskan tadi, Jokowi ketika berkampanye jadi presiden ini bla 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 bla, itu kan faktor politik. Nah ya, aksi kita harus bermakna itu, ketiga ini harus bermakna itu, tidak sekedar moral. Moral itu gak ada rumusannya, hampir gak ada urusannya aksi. Persoalan politik kok persoalan moral? Persoalan moral itu bukan persoalan politik. Itu yang menjadi apa? Mungkin dari sini dulu ada pertanyaan, karena ini model kuliah, jadi kalau ada pertanyaan enggak sebelum sampai ke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya nih. Ini sampai di sini dulu. Dasar Sampai banget di sini sebenarnya. ya. Secara Dasar prinsip dulu. kita ngapain kita aksi Ya. dulu. Nah, tadi kan aksi itu bukan gerakan moral, tapi merupakan gerakan politik Ya. yang mengharuskan perubahan. Nah, sedangkan kalau kita aksi itu kadang hal-hal yang kita tuntut atau hal-hal yang ingin kita keluarkan ke publik atau ke massa atau masyarakat, itu tidak akan langsung kita lihat gitu perubahannya secara real setelah kita aksi. Makanya saya katakan bahwa aksi itu merupakan pendidikan politik. Jadi jangan dirasakan tiba-tiba kamu aksi sekali, kalian aksi sekali, menang. Enggak mungkin itu. Maka dimaknai itu sebagai pendidikan politik, kesadarannya biar tumbuh. Bayangkan sekarang, untuk menjatuhkan Soeharto itu aksi dari tahun 80-an. Wah, percuma kalian. Aksi ini, mahasiswa ini. Itu dilakukan terus-menerus sampai 98 akhirnya jatuh. Jadi tidak bisa kalian aksi bisa melakukan perubahan sesaat itu juga. Belum tentu bisa. Nah, berarti kesadaran politik masyarakat harus dijelaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan kita terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, yang mensyaratkan rakyat. Nah, proses perubahan itu memang kalian harus terus-menerus melakukan itu. Mungkin ada yang lain? Kalau aksi tiba-tiba jadi perubahan, aksi sekali, wah menang. Aksi lain, ya semuanya orang akhirnya pada aksi semua, tidak ada yang namanya teroris, itu nggak ada.
Nanti sampai ke sana gitu. Nanti saya anukan sampai ke sana. Mungkin ada yang lain? Ada teman-teman. Sudah? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Lalu kita masuk pada bentuk aksi. Ya. Kita mau aksi, kalau tidak tahu bentuknya terus gimana? Nah, kita harus tahu bentuk-bentuk aksi. Oh, sehingga nanti dengan masa yang sekian, oh bentuk aksinya yang paling tepat seperti ini. Dengan masa yang sekian paling tepat bentuknya seperti ini. Dengan masa yang sekian paling tepat aksinya seperti ini. Sehingga kita paham dulu kerangka apa yang akan kita lakukan. Sebelum kita melakukan, tiba-tiba kita ngomong, dan itu sering terjadi sekarang ini. Penyakit sekarang ini yang membuat salah satu menurun itu adalah kampanye dulu bla 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 bla. Ketika melakukan setting aksi ya, perencanaan aksi itu, misalnya ini sebuah aliansi ya saya, misalnya BEM win berapa? 100. Dah, catat 100. UGM berapa? 1000, catat 1000. Nah, begitu saat mau aksi, mulutnya ini pada dinding semua. Padahal sudah kita tentukan. Wasitnya mau gini, wah jadi rame. Tahu yang datang kelunting hanya 10 orang. Ini yang membuat jera semuanya di situ. Sehingga kita harus menentukan bentuk aksi itu real. Baru kita tentukan bentuk aksi. Nah, yang pertama, ini bentuk aksi, ya. Yang pertama adalah kalau orangnya ini itu adalah aksi audiensi. Audiensi itu juga aksi. Pertama adalah ketika kita ini dalam aksi audiensi ini awal persiapan. Pertama, awal persiapan akan muncul aksi besar ya. A, ini A kecil aja. Awal persiapan. B, masa yang minim sedikit. Masanya cuma 10, padahal organisasinya banyak, aliansi misalnya ada UNY, ada UGM, ada UIN, ada UII, ternyata hanya 10 orang. Kita sudah berkampanye ke luar bahwa besok karena ada aksi besar, ternyata hanya 10 orang yang datang. Ya aksinya berubah aksi ini dengan mengatasnamakan banyak organisasi. Nah, ketika di audiensi nanti diancam, misalnya mau aksi ke pemerintah atau mengkritiki Jokowi misalnya, ya sudah, datang aja ke wali kota, bilang sama wali kota atau DPRD atau segala macam, kami memang sengaja audiensi, ini atas organisasinya begini-begini, nanti kami akan membawa masa besar. Kalau sampai Jokowi enggak ini, tolong sampaikan ini, gitu aja. Nah, daripada kalian 10 berkauk-kauk di tengah-tengah tubuh sana, lebih dipermalukan lagi. Nah, yang dibutuhkan apa di sini? Itu satu adalah koordinator, dua adalah delegasi atau delegator, ini yang akan berbicara dan berdebat. Yang ketiga adalah negosiator. Saya tidak mencantumkan ada perangkat yang lain, konsumsi segala macam itu terserah saja. Saya hanya mencantumkan yang paling penting-penting yang dibutuhkan. Ini yang paling dibutuhkan sebagai perangkat aksi. Kalau mau audiensi, ini dulu yang dibutuhkan.
lainnya itu beda, lainnya menyusul. Misalnya itu bisa berkembang. Misalnya dalam soal tadi negosiator nanti di aksi audiensi nanti perlu nggak selebaran, perlu nggak statement, perlu. Nah itu soal-soal yang lain. Saya anukan yang prinsip. Bisa juga ketika kepepet tidak ada kami aksi, tidak ada statement, tidak ada selebaran. Karena yang membuat statement dan selebaran ini sudah bertanggung jawab, oke. Pada saat jamnya dia itu tidak datang, alasannya sakit. Nah sudah, kita sudah kumpul malu kan, berangkat tanpa ada itu. Tapi 3 hal ini harus ada. Itu mutlak harus ada. Saya menulis yang penting-penting. Ya, harus ada 3 mutlak ini. Harus ada koordinatornya untuk mengkoordinir teman-teman semua. Lalu di sana ada delegasinya untuk berdebat. Lalu sebelum berdebat ketika kita masuk ada tim negosiator, negosiasi dulu dengan pihak-pihak yang kita tuju di dalam aksi. Itu harus ada dulu. Persoalan yang lain itu berkembang. Lalu yang kedua adalah aksi yang berbentuk mimbar bebas. Ini sudah mulai mau meningkat. Ya, ini mimbar bebas adalah peserta itu menuju pada satu titik. Misalnya disepakati nanti mimbar bebas di Tugu yang dari UBM, dari UMJ, dari UI itu mengarah ke sana ke semua, dan aksinya itu ada di situ. Tapi nanti kalau di manajemen saya jelaskan semuanya ya. Aksi mimbar bebas ini itu bisa melakukan potensi perlawanan yang cukup luar biasa kalau itu dimanage secara benar. Ya, yang dibutuhkan di sini apa? Sama, koordinator. Perbedaannya di sini. Kalau di negosiasi audiensi ini hanya dibutuhkan seorang koordinator. Kalau di sini tinggal melihat bentuk mimbar bebasnya seperti apa. Kalau mimbar bebasnya seperti hanya itu kayak di alun-alun misalnya pakai pertunjukan segala macam, misalnya kalau kalian mau mimbar bebas ngundang pemusik selain, ngundang segala macam. Zaman dulu masih ada Frankie Sailatua itu kita undang aksi-aksi dia ikut. Nah itu diperlukan juga koordinator umum, satu koordinator umum, lalu yang kedua koordinator lapangan. Perbedaannya di mana? Koordinator umum dan koordinator lapangan. Koordinator umum ini merencanakan dari awal sampai terjadi pelaksanaannya, itu merencanakan semua. Seorang koordinator umum ini orang yang harus jeli dan orang yang harus mengerti ketika mimbar bebas ini dengan masa sekian mau kita apakan. Apakah dengan masa sekian ini mau kita bentrokkan atau tidak? Itu adalah koordinator umum yang tahu. Sedangkan koordinator lapangan itu hanya memprakondisikan ketika aksi terjadi. Perbedaannya di situ. Jadi aksi itu sebenarnya aksi besar-besar sebaliknya itu semuanya tergantung pada koordinator umum. Koordinator umum bisa juga tidak usah muncul di aksi, bisa. Kalau toh dia muncul di aksi, dia tidak ikut campur dalam bentuk lapangan, aksi koordinator lapangan. Tapi dia yang merencanakan semua. Oh aksi ini perlu bentrok, aksi ini tidak. Mimbar bebas ini bisa bentrok, saya katakan seperti itu. Misalnya sekarang, dengan maksa yang 500 sampai 1000 orang berkumpul di Tugu,
Kalau mimbar biasnya koordinator ngomong ini macet kan jalan. Jalannya pasti akan macet kan. Aksinya memutar begitu, jalan-jalan di Tugu dari arah selatan, timur, barat, macet. Perhitungkan per jamnya kerugian kalau jalan itu macet itu berapa kerugian ekonomi? Kerugian ekonomi Jogja berapa? Polisi pasti marah dan mereka akan dipukul. Nah disitulah yang namanya bentrok. Nah mau apa Pak kalau kita sudah bentrok? Nanti kita bicarakan di rumah ke manajemen aksi. Nah ini adalah koordinator umum. Dia harus tahu betul celah-celah. Ini harus ngerti. Koordinator lapangan hanya melaksanakan setting aksi nanti, melaksanakan itu. Jadi koordinator lapangan tidak bisa improvisasi ketika aksi itu sudah mengarah pada aksi-aksi yang sifatnya radikal. Kalau sampai koordinator lapangan ini berimprovisasi, ini berbahaya. Nah ini perbedaannya di situ. Lalu yang kedua yang dibutuhkan apa? Seorang orator. Ini penting, harus menyangkut pada 3 hal ini. Pendidikan politik, peranan. Seorang orator kalau sudah, ini saya bicara ini yang berbahas ini aksi yang besar ya. Kalau aksinya sudah besar, seorang orator memang harus menjadi kesepakatan awal dulu, biarpun nanti menyusul. Kesepakatan awal adalah ketika settingan perencanaan aksi kita di UMY itu siapa yang mau aksi, siapa yang mau berorasi, itu ditunjuk, tidak boleh meleset daripada isu yang kita angkat bersama, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan orang-orangnya. Banyak juga yang melakukan orasi melenceng dari tujuan utama. Banyak itu terjadi begitu. Tuntutannya A, ketika dia ngomong bla 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 bla, lepas dari itu. Nah, ini cukup berbahaya. Kalau aksinya besar dan aksinya itu adalah direncanakan untuk bentrok, untuk menutup jalan misalnya, seorang orator harus dipilih seorang yang benar-benar dia punya kemampuan untuk meyakinkan pada peserta aksi itu bahwa ini harus kita lakukan. Jangan seorang orator yang masih tidak punya kemampuan keberanian. Karena yang akan dipukul utama nanti di aksi kalau sudah mengarah ke sana, itu seorang orator ini penting sekali di situ. Itu menggerakkan masanya. Jadi seorang orator tidak hanya sekedar bisa berkauk-kauk saja, tapi yang mampu memberikan motivasi pada peserta aksi supaya dia bergerak dan tidak takut. Nah, seorang orator itu dibutuhkan orang yang satu punya kemampuan untuk menjelaskan isu-isu ini. Yang kedua adalah punya kemampuan dan keberanian untuk melakukan perlawanan. Itu kunci seorang orator. Begitu juga dengan koordinator lapangan. Yang ketiga itu keamanan. Ini diperlukan. Ini saya bicara sampai ke aksi yang maju ya. Ini perlu. Karena apa? Keamanan ini perlu. Keamanan ini diperlukan tatkala kondisi aksi sudah mulai memanas dan misalnya kalau kata begini, saya berikan contoh. Aksi di titik ini. Nah, peserta aksi kalau bisa melingkar, ini meluas, ini jalan. Nah, sang keamanan harus ada di titik-titik ini. Berapa orang itu harus melingkar tahu, sehingga dia tahu persis peserta aksinya. Berapa? Nah, ini khawatirnya adalah ada orang vital atau apa dan kita tidak tahu, provokator lah istilahnya, itu tiba-tiba
Tidak ada settingan bentrok ini sebenarnya. Hanya sekedar menutup jalan sekian. Diperingatkan polisi, oke lah nggak apa-apa. Tapi sekian jam kita bikin macet misalnya seperti itu. Tapi tidak ada settingan bentrok. Karena kita tidak punya kontrol keamanan, dibuat bentrok oleh mereka. Ini berbahaya. Maka penting keamanan ini, kuncinya di situ. Bisa aja mereka pura-pura melempar polisi, jebret polisi marah. Nah, padahal nggak ada settingan ke sana. Tuh. Lalu yang keempat adalah yang tidak kalah penting, acara. Nah, ini masuk ke dalam sistem manajemen aksi. Nah, acara ini kenapa mesti penting? Karena ini mimbar bebas, orang kepanasan sudah di situ berjam-jam, jenuh. Nah, seorang yang ditunjuk sebagai acara, bagaimana supaya peserta aksi ini tidak capek, tidak jenuh, tidak pergi dari tempatnya? Itu yang paling penting. Nah, acaranya apa? Mungkin bisa dengan musik, mungkin bisa dengan pembacaan buku, macam-macam lah. Kalau soal itu terserah dikembangkan masing-masing. Itu ini sekaligus masuk ke perangkat ya. Yang ketiga, untuk aksi yang ketiga adalah, kelihatan nggak ini? Ya. Long march, yaitu kumpul di satu titik, menuju titik tertentu. Long march ini dimaknai bisa dua. Satu lewat jalan kaki, ya, lewat jalan kaki dari titik A, misalnya kumpulnya di kampus mana, BM, lalu mau menuju kemana, bareng-bareng jalan kaki. Bisa juga long march lewat sepeda motor, ya, itu bisa konvoy, itu bisa juga di mana itu. Tapi kalau sepeda motor akan lebih, nanti bisa saya jelaskan lebih detail keuntungan dan kerugiannya sepeda motor. Nah, ini bisa jalan kaki. Ini yang dibutuhkan sama dengan yang ini, sama, sampai sama. Nanti soal perangkat aksi, misalnya soal megapun dan segala macam, itu masuk ke perangkat aksi, itu faktor yang sangat teknis. Saya membicarakan yang penting-penting saja. Sama ini. Koordinator umum dan koordinator itu sama, lapangan. Yang kedua juga orator nih penting. Yang ketiga adalah keamanan juga. Yang membedakan long march ini yang penting, ini tetap sama acara. Yang kelima ini yang paling penting adalah pengorganisiran. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh teman-teman ini. Sekarang ini paling lemah, titik lemahnya di sini. Aksi 100-200 orang jalan kaki itu bisa tinggal, karena capek jauh, bisa hanya tinggal separuhnya. Atau 50-nya merotoli di jalan pada pulang karena capek jauh. Karena
Justru perhitungan long march ini diperhitungkan dari aksi yang hanya 50 orang menjadi 500. Maka long march ini kalau tidak dimanai dengan pengorganisiran, mending aksinya ini saja. Nah, bagaimana cara pengorganisiran? Seorang koordinator umum itu harus jeli. Misalnya saya katakan, ya, kumpulnya di Boulevard UGM misalnya, terus mau menuju ke mana ya, kantor DPRD misalnya. Ini harus seorang koordinator umum harus tahu. Ini sudah masuk ke manajemen sebenarnya. Sudah tahu rutenya di mana, ditentukan. Ya, ini aksi ini melibatkan masyarakat tidak? Kalau aksi ini akan melibatkan masyarakat, titik-titik seorang koordinator umum harus tahu kantong-kantong massa, kantong-kantong rakyat yang miskin merasa tertindas itu di mana. Nah, di sini aksinya misalnya rapat itu tanggal 5, aksinya itu tanggal 12, ada jeda waktu 7 hari. Harus menanamkan orang di titik-titik ini, mengorganisir orang di titik ini. Ketika aksi ini jalan, disambut oleh masyarakat, mereka ikut terlibat, tapi dengan kesadaran politik yang sama. Jadi pemikiran kita, karena aksi ini dimanai adalah perlawanan, jangan menganggap persoalan itu hanya persoalan mahasiswa sendiri, sehingga menjauhkan antara mahasiswa dengan rakyat. Aksi itu harus menyatu antara rakyat dengan mahasiswa. Saya sangat tidak setuju ketika ini aksi murni pure mahasiswa, nggak bisa ini, nanti malah rakyat dianggap provokator. Ada rakyat ini ikut terlibat. Saya ingat tahun 98, saat itu saya menjadi wakil koordinator lapangan nasional dari UI Salemba, ya, UI Salemba itu mengarah ini Matraman, lalu masuk Kampung Melayu, mengarah pada DPR di sini. Jalan kaki kita. Dari UI berangkat itu hanya sekitar 60 sampai 70 orang. Jadi begitu sudah masuk ke sini, masuk Kampung Melayu terutama, di sini sudah kita tanamkan seorang organisasi di situ, luar biasa tambahnya. Sampai ke DPR sudah ribuan. Nah, kalau long march tidak dimanai itu hampir tidak ada gunanya. Terkecuali kalian sudah membawa massa yang besarnya luar biasa, nah itu beda lagi persoalannya. Di atas 1000 gitu aja. Nah, kelibatan ini bisa minim, bisa kita nggak perlu misalnya. Oh, nggak perlu, ini masyarakat nggak perlu. Nah, tapi saya kira harus masyarakat terlibat kalau aksi itu memang menyinggung soal-soal persoalan kondisi sosial masyarakat kita. Jadi perbedaannya di situ. Nah, teknik pengorganisiran itu harus ada makna sendiri, harus berdiri sendiri, nggak bisa saya membaca tornya kok ini dijadikan satu ya. Saya mesti sehari semalam kalau berbicara soal itu. Karena teknik pengorganisiran itu ada tekniknya sendiri. Bagaimana seseorang itu mengorganisir massa punya teknik sendiri. Nah, ini soal aksi yang nggak beda itu. Jadi yang membedakan antara ini dengan ini itu ada di nomor 5. Dan aksi di sini itu kalau tidak bermakna ini, ya percuma. Kalian kesal saja, nanti capek saja jalan kaki, capek saja. Ya, capek aja ditonton oleh masyarakat. Ngapa itu? Padahal bersinggungan dengan mereka. Pernah kami aksi soal PKL di Solo. Ya kita deretan PKL yang akan soal perda PKL di Solo yang sangat diskriminatif ketika Jokowi jadi wali kota di Solo itu. Kami aksi habis-habisan dengan mahasiswa. Kita kumpulnya di kampus Mesen mau ke balai kota. PKL yang deret sepanjang itu arah Mesen ke balai kota, kita sebelumnya kita beri sebaran, kita ajak ngobrol semua. Begitu kita turun, PKL yang ada di sini menyambut semuanya itu. Nah,
Itu yang paling dipentingkan. Jadi seorang koordinator umum itu memang seorang yang benar-benar jeli, ngerti apa yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah defend aksi. Ini adalah pertahanan. Pembelaan, bisa dikatakan pembelaan. Bisa juga penjagaan. Nah, ini yang kadang-kadang saya berikan contoh. Aksi Kamisan itu adalah defend aksi. Aksi mogok makan itu defend aksi. Aksi tutup mulut defend aksi. Ya. Lalu aksi kita misalnya seperti yang terjadi di Tani. Lahan ini mau dikuasai oleh PTA misalnya, atau di pengadilan kalah. Para petani mempertahankan lahan ini. Nah, itu defend aksi. Nah, defend aksi ini cukup efektif kalau itu dilakukan secara kontinu. Iya. Wah, Maksimo kok makan sehari dok, ya nggak ada gunanya toh. Orang sehari nggak akan mati, kamu ngasihlah kamu sekalian kok makan. Nah, kalau defend aksi ini mengarah pada situasi kondisi yang memang itu menjadi sebuah aksi pembelaan atau sampai ke tahapan penjagaan, itu pasti akan bentrok. Nah, bagaimana nanti caranya? Nanti akan kita bahas bareng-bareng soal di metode aksinya. Sampai dulu sini, sampai bentuk dulu, baru nanti masuk ke dalam metode aksi. Silakan bertanya dulu siapa? Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya masalah bentuk aksi ini, jadi perannya ya? Ya. Tema 4 ada 4. ya, itu tentang sekarang bentuk aksi. Saya harapkan teman-teman, karena di sini semuanya Axpro ya. Aspro maksudnya? Aksi dan propaganda ini. Oh ya. Jadi dari BMKM dan Dema Justicia itu ada Kementerian Aksi dan Propaganda. Mungkin jadi teman-teman harusnya banyak belajar banget nih masalah teknis ini. Ada yang bertanya kali atau berargumen? Sebenarnya ditambah, bukan mas-mas mahasiswa ini nambah. Jangan aksi dan propaganda toh. Agitasi. Ya, tambah itu. Karena maknanya agitasi dengan propaganda ini beda. Nah, ada yang tahu nggak apa beda agitasi sama propaganda? Hanya tahu. Harus tahu, karena aksi ini pendidikan politik kampanye itu harus bermakna agitasi dan propaganda. Harus maknanya itu. Propaganda itu adalah menyampaikan program-program, isu-isu yang akan kita aksi. Agitasi adalah mengajak orang itu terlibat. Nah, kalau kita hanya sekedar propaganda, tidak mengajak orang yang terlibat, nah ini nggak ada maknanya dengan perlawanan toh, gitu loh. Makanya aksi itu harus bermakna agitasi dan propaganda. Terjemahan dari agitasi dan propaganda tadi adalah 3 ini prinsip aksinya: pendidikan politik, kampanye, dan perlawanan. Mengajak orang untuk melawan itu, melawan ketidakadilan. Nah, kalau hanya propaganda itu apa bedanya kalian ini sama dengan koran? Apa bedanya dengan TV kan? Itu loh. Orang baca, orang ngomongin, oh ya, pada orasi, orang itu akhirnya hanya mendengarkan, tidak mengajak. Misalnya aksi di kampus, mahasiswa yang tidak terlibat, ya cuma di pinggiran lihat kalian aksi.
Nah, itu propaganda. Saya ya, terus ada lagi pertanyaan? Pertanyaan masalah bentuk-bentuk aksi nih. Nah, masalah aksi ormas itu kan, yang masalah pengorganisiran itu kan kayaknya asing banget. Yang teknik pengorganisiran, mengajak masyarakat itu ikut masuk ke dalam aksi massa kita. Ya. Itu suatu hal yang baru ya, belum pernah diajari dalam masa-masa pelatihan kepemimpinan dalam manajemen aksi. Bisa nggak Mbak lebih tahu gimana sih teknik pengorganisiran itu? Sudah saya katakan tadi, kelemahan mahasiswa itu sekarang itu di sini, di pengorganisiran ini kelemahan. Teknis pengorganisiran ini tidak bisa, ya saya kalau bicara berapa jam lagi saya mesti harus bicara gitu. Ini ada tekniknya sendiri, ada metodenya sendiri soal pengorganisiran itu. Sehingga kalau ini kita campurkan di sini gimana? Saya bingung. Makanya saya membaca tornya ini saya cukup kaget. Ini mestinya pengorganisiran ini berdiri sendiri, tapi menjadi salah satu bagian di dalam aksi nanti. Gitu. Tapi ketika saya membaca tor ini, nah ini mana yang mau diambil? Kalau saya bicara pengorganisiran dan soal metode aksi dan perangkat aksi ini, ya saya nggak selesai sehari ini. Mesti ini sesi sendiri gitu loh. Ya sesi sendiri nanti ini bisa diterapkan di dalam bentuk aksi nanti. Karena itu menjadi bagian dari aksi itu gitu loh. Karena ini punya metode, dia punya teknik sendiri. Nah ini tak pedot habis, kalau saya ngomong pengorganisiran. Saya usul aja nanti biar menjadi pemikiran teman-teman SNU dan yang lain. Mungkin di lain waktu saya akan isi soal pengorganisiran dan saya yakin ini akan menjadi kelemahan sendiri. Dan nanti kalau kalian percuma kita beri pelatihan atau boleh dikatakan istilahnya sekolah ya. Sekolah. Jadi pulangnya tidak kalian lakukan juga ya percuma. Karena metode pengorganisiran ini akan bermakna. Anda bisa membayangkan. Pernah ada yang dari sejarah enggak ini? Sejarah enggak ada. Yang jurusan sejarah enggak ada. Saya ingin memberikan gambaran revolusi di Soviet. Ketika Lenin, gerakan Lenin itu tahun 1912 dihancurkan total. Hancur total Lenin. Habis. Tinggal 30 orang. 30 orang. 30 orang ini bersembunyi di bawah tanah, makanya istilahnya clandestine gerakan. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya underground. Dia di bawah tanah 30 orang ini melakukan pendidikan politik, melakukan training soal pengorganisiran macam-macam. 1 bulan penuh. Setelah itu 30 orang ini keluar mengeterapkan ilmu yang diterima. Tahun 1917 terjadilah revolusi di Rusia dan menang. Hanya kurun waktu 5 tahun. Di Indonesia, ini kita contoh gerakan kiri yang memang lebih progresif dan revolusioner. Harus kita contoh. Gerakan yang lain selain kiri nggak ada. Kita contoh. PKI tahun 1926 hancur. Tapi tahun 1939 kalau tidak salah, ini mulai bergerak dan melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda dipimpin oleh Haji Misbah di Solo. Kurun waktu berapa ya? Lalu 1945 Indonesia merdeka. Tahun 1948 PKI dihancurkan lagi dengan peristiwa Madiun. Ya.
tahun 1955 pemilu di Indonesia PKI nomor 4. Kalau ini tidak pakai metode pengorganisiran, tidak akan mungkin. Hanya kurun waktu 7 tahun dengan partai yang begitu banyak pada saat itu, ada partai Muhammadiyah, partai macam-macam begitu banyak, PKI masih nomor 4 terbesar di Indonesia. Itu yang harus menjadi contoh kita. Jadi hal yang baik harus kita contoh, yang buruk ya nggak perlu kita contoh. Nah ini yang tidak dipunya. Sekarang partai-partai sekarang tidak melalui ini. Yang dilakukan partai sekarang adalah hegemoni, gambarnya Bung Karno dengan duit. Itu pragmatis. Suatu saat dia bisa berpindah melompat ke yang lain gitu. Nah, Mas juga dengan aksi ini. Saya akan bercerita sedikit sebagai referensi kalian. 98 tahun kejatuhan Soeharto itu sangat kuatnya luar biasa dan minta ampun. Ya, tadi sudah saya singgung. Seorang koordinator umum itu harus jeli mana sasaran yang paling tepat ya untuk menghantam Soeharto. Pilihannya ada 2, Istana Presiden karena ini di Jakarta ya, lalu DPR. Mana yang lebih, ini sudah masuk sedikit banyak masuk ke manajemen aksi. Kalau aksi belum besar masuk ke Istana Presiden pasti habis biasa. Kemungkinannya ada 2 orang ya, kemungkinan ada 2. Oh, setelah bentrok itu ada kemungkinan 2. Moralnya jatuh atau dia akan semakin berani. Pilihannya itu. Setelah bentrok, takut. Atau kalau dia berani, dia akan menjadi militan luar biasa. Pilihannya itu. Saya dengan kawan-kawan, saya dulu PRD, saya dengan kawan PRD, aksi dulu 15 orang aja sudah senangnya minta ampun. Dipukuli, tidak dipukuli tentara, tidak puas. Ya, 15 orang senangnya minta ampun. Nah, Ada provokasi Pak. setelah itu, ya, dari sekian orang, kalau sasaran sudah kita tentukan DPR, sehingga kenapa DPR mampu kita masukin dan kita blokir. Tadi sudah saya jelaskan, kita tentukan titik-titik kampus yang ada. Karena sampai saat ini saya masih percaya bahwa pelopor perubahan itu adalah mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa ditumbuhkan masa nalar kritisnya, ditumbuhkan rasa perlawanannya. Kalau bukan dari mahasiswa nggak mungkin. Rakyat itu butuh kepemimpinan. Yang mimpin kalian mahasiswa. Maka ketika ini DPR kita tentukan, ini ada UI, di sini ada UBK, kita tentukan. Kita harus memasukkan orang-orang di sini. Orang-orang yang mampu mengorganisir itu. Nah, tensinya kayak apa? Itu waduh, saya sulit berjelas karena memang bukan sesi itu ya. Terus ada lagi titik ini. Dari sinilah dibuat mimbar-mimbar bebas itu. Mimbar bebas. Oh ini, ya. Di kampus-kampus. Buat mimbar bebas di kampus. Dulu untuk menyadarkan teman-teman mahasiswa yang akan jadi pelopor nanti. Buat mimbar bebas di kampus 1 jam 2 jam. Dah, setelah itu besok lagi 1 jam 2 jam. Kita lihat, begitu masanya sudah cukup banyak, kita ajak keluar dari kampus. Itulah cara kita melakukan kita di sini. Ini diterapkan, kita terapkan di Solo. Punya 2 kampus besar, yang satu barat dan satu timur, UNS dan UMS. Buat mimbar bebas di UMS, buat mimbar bebas di UNS.
sama rutin. Setelah itu diajak keluar UNS diajak keluar, sama rutin. Begitu masanya besar, baru ada pendidikan politik soal pendidikan pengorganisiran, mahasiswa kita keluarkan, baru kita masyarakat yang kita organisir. PKL ada, para supir beca ada di situ, mahasiswa harus keluar dari kampusnya mengorganisir mereka. Begitu sudah ada pengorganisiran, ini sudah masuk manajemen ya, sudah masuk ke dalam pengorganisiran, dia diskusikan dipimpin oleh sang koordinator umum ini tadi. Begitu sudah merasa sang koordinator umum sudah bilang, oke, keluar, disambut oleh ini. Sehingga ketika 98 jalan di Solo macet total semuanya, dari UMS keluar, menuju satu titik balik kota. Kepung, sama juga di DPR ini. Itulah makna aksi tidak moral dan perubahan. Hasilnya kalian semua yang menerima sekarang soal reformasi, entah lepas dengan kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau sudah bicara mau long march, itu harus ada pengorganisiran. Kalau masih bicara mimbar bebas, belum dibutuhkan ini nggak apa-apa. Hanya saya katakan tadi, awal mimbar bebas dulu, lalu diajak keluar. Nah, dari mimbar bebas ini kalau ada aksi yang ingin keluar, dari mimbar bebas inilah dilakukan pengorganisiran di internal kampus sendiri. Jadi ini maknanya beda, saya katakan ini materinya beda ya, pengorganisiran dengan ini. Sehingga tidak bisa dicampurkan. Itu ya. Nah, yang paling rumit sebenarnya itu pada aksi ini. Itu paling rumit, harus paling jeli sebenarnya di aksi defense aksi ini. Apalagi yang dilakukan oleh teman-teman ini, aksi Kamisan. Ini cukup rumit. Di Jakarta sudah berapa ratus kali ya aksi Kamisan itu. Ya, karena di aksi Kamisan itu saya juga kritisi sama teman-teman, tidak dilandasi. Jangan hanya pada aksi defense saja terus menerus, tapi harus ada hal yang tertentu. Kayak di Argentina, aksi yang dilakukan defense aksi ini menghasilkan hal yang luar biasa di sana. Pelanggaran HAM di Argentina akan selesai karena aksi defense, tidak banyak orang di sana terus dilakukan secara kontinu, akhirnya menghasilkan. Di Indonesia belum. Biarpun gaungnya sekarang sudah ada titik-titik yang akan menghasilkan, cuma harus ditambah. Defense aksi ini harus ditambah lewat yang namanya kampanye yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah masuk ke dalam aksi pertahanan, ini harus pintar. Sekarang gini, contoh ini yang banyak terjadi, kalian nonton di TV, ya, bentrok PKL di Medan misalnya. Ini PKL mau digusur, pasar tradisional mau digusur, ya, dihantam oleh Satpol PP dan polisi serta tentara, akhirnya kalah, hilang. Nah, bentuk perlawanannya adalah kalau sudah masuk ke sini, saya nggak bicara soal ya, sudah masuk ke sini adalah satu yang terlibat di internal ini kita sudah bicara soal perlawanan radikal ya. Ini nanti aja dulu, saya jelaskan nanti dan tidak malah pertanyaan dulu aja semuanya, silakan. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya nih masalah pengorganisasi. Sebenarnya pengorganisasi ini berbeda ya. Mungkin karena terlalu umum sekali saya mengambil aksi massa, jadi organisasi masuk hal bagaimana memobilisasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam aksi, terutama biasa long march tuh. Teman-teman mungkin pernah long march ya, sering ya di 0KM. Kalau di sini di Abu Bakar Ali ke 0KM biasanya, melewati kantor DPR, kantor gubernur, 0KM pasar tradisional terbesar di Jogja. Gitu.
Ya. salah artikan kan long march yang kita lakukan kan masyarakat nggak ikut Gitu. Nah, kalau kalian long march tidak bermakna pengorganisiran, tidak dengan lewat pengorganisiran, long march kalian ya enteng aja. Terkecuali saya sudah jelaskan dari awal aksi kalian sudah di atas ribuan, itu beda lagi. Kalau itu oke lah. Soalnya satu band semua mahasiswa turun ke jualan semuanya, nah itu beda lagi. Nggak perlu kita butuh, ya itu beda lagi. Itu adalah kecongkaan dari teman-teman aja. Maka ini butuh apa? Ini perlu dengan keamanan saja cukup. Nggak usah pakai tali ini. Keamanan itu kan paham ngerti. Oh, dia harus beli juga nih orang luar ini, bukan harus ngerti. Jadi keamanan nggak ngerti ya gimana? Kalau soal manajemen koordinator ini saya pikir kalian sudah menguasai itu ya. Itu sudah biasa di kampus-kampus sudah diberikan itu. Bukan itu yang saya ingin saya jelaskan. Beda. Di kampus mungkin belum ada define aksi juga ya. Oke, lagi ada yang mau bertanya? Sini kan sebenarnya saya udah pernah dapat materi juga di sekolah di pengorganisasian, tapi kebanyakan kalau kita melihat realitanya ini loh, Pak, mahasiswa tuh ingin praktis. Kami udah coba kemarin ada aksi long march, itu kami nggak bisa mengorganisir masyarakat itu sendiri, malahan kami bukan namanya pengorganisasian, namanya tim pencerdasan. Ibaratkan realitanya kalau melihat sejarah kayak PKI ini hilang, kemudian timbul lagi karena kuat pengorganisasiannya, karena mungkin dari masyarakat itu sendiri peduli. Tapi kalau sekarang ini entah mengapa ketika kami melakukan aksi itu kayak dari masyarakat sendiri kayak dikasih tahu tidak mau ikut gitu. Jadi kami menamakannya tim pencerdasan, bukan pengorganisasian. Awalnya ingin mengajak, tapi dari masyarakat itu sendiri tidak sama. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah yang kami lakukan selama ini tim pencerdasan itu yang ada yang kelima ini mungkin kami menamakannya kalau kami di Dema Justisia ini tim pencerdasan. Apakah tim pencerdasan itu bisa disamakan dengan perorganisasian? Tapi di situ sudah melakukan upaya pengajakan atau yang dilakukan dengan agitasi tadi, tapi dari masyarakat sendiri tidak mau gitu. Ya, saya maaf nih, substansinya pencerdasan dengan pengorganisiran jauh berbeda. Kalau pencerdasan itu seseorang memberikan ilmu sesuatu supaya dia paham, supaya dia cerdas. Sudah cukup sampai di situ. Tapi kalau pengorganisiran adalah ajakan. Jadi istilah pengorganisasian sebenarnya itu adalah istilah kiri yang bermakna agitasi tadi. Nah, pencerdasan bermakna propaganda, bermakna pendidikan politik. Jadi jauh berbeda Mas dari itu. Pertanyaannya jauh, itu sangat jauh berbeda. Nah, sehingga saya tidak tahu metode apa pencerdasan itu seperti apa, saya tidak tahu. Yang saya tahu seperti hanya saya misalnya, maaf, di sini untuk mencerdaskan kalian. Yang saya tahu itu. Sudah, saya pulang entah kamu cerdas entah tidak, itu urusanmu. Ya toh, sama juga dengan dosen, mengajarkan ilmunya. Entah kamu nanti bisa terima atau tidak, terserah. Itu beda. Saat ini saya memposisikan diri memberikan ilmu soal pengorganisiran, saya punya. Teknis pengorganisiran segala macam saya punya. Kalau pencerdasan teknisnya seperti apa? Ya ini seperti saya ini aja. Gitu loh. Perbedaannya di situ Mas. Sehingga jangan menyalahkan orang yang sudah Mas berikan pencerdasan tadi, kok ketika kita aksi tidak ikut. Ya enggak Mas, saya sudah cerdas sama sekarang. Cukup gitu. Karena makanya berbeda. Satu itu makna propaganda, yang satu adalah makna ajakan, agitasi. Itu perbedaannya. Nah itu saya kira itu ya. Jadi saya usul aja sama teman-teman SMI, perlu kiranya Jogja ini kayaknya sudah mau masuk ke dalam tahapan perubahan. Saya kalau di SMS teman-teman UIN dan segala macam ya, aksi-aksinya sudah luar biasa. Bahkan kemarin
sudah bentrok-bentrok kayak luar biasa gitu, perlu adanya ini latihan pengorganisiran. Pelatihan pengorganisiran itu tidak selesai 2 jam mas, karena itu harus, tapi ya percuma, cuma hanya sekedar ketemu pelatihan kalau tidak lewat praktek. Nah itu percuma juga. Kalian dapat ilmu lah di prakteknya gopo itu loh, gue cerdas cok itu akhirnya nanti. Ya, itu Nanti di perlu. kelas advokasi aja Mbak. Gimana? Kita kan ada sekolah advokasi nanti, mungkin nanti ada Nah, materi di situ. ya, ya. Nah itu kunci penting. Tidak hanya Jogja, mana Solo pun itu sangat lemah dalam pengorganisasian. Tidak Solo, Jakarta pun lemah. Sehingga aksi-aksi yang ada sekarang ini menurun secara kuantitasnya itu karena tidak ada seorang organisasi. Sehingga kalau ini kami ya, kami ketika masih muda, masih di DPRD itu, Departemen Pengembangan Organisasi ini sangat penting. Yang memegang kunci gerakan di organisasi ini adalah pengorganisiran. Tanpa itu nggak bisa. Karena kami umat miskin, nggak punya duit, beda dengan PDI, Golkar dan macam-macam. Yang punya duit ngumpulin orang, ya toh. Kami tidak. Tapi kenapa kami bisa berkembang? Karena punya organisasi yang kuat. Nah itu. Mana masih mau tambah? Nah saya sebenarnya ini yang belum pernah kalian terima. Belum pernah kan? Event aksi itu belum pernah. Kita masuk ke sini dikupas secara agak lebih dalam. Terutama teman-teman SMI yang tiap hari Kamis aksi. Itu masuk dalam event aksi bentuknya, ya. Bukan mimbar bebas karena tidak berkaum-kaum macam-macam, ya kan? Cuma di tempat diam lalu itu adalah event. Ya. Sama juga ada beberapa metode. Saya berikan contoh, salah satunya aksi mogok makan. Ini bisa kalian praktekkan misalnya di kampus. SPP mahal, aksi sudah sangat sulit, bikin aja aksi mogok makan. Undang wartawan semua, ya. Undang wartawan semua. Kita akan lakukan aksi mogok makan selama 40 hari. Nah, udah hebat ya. Wah, mati. Udah. Gampang caranya. Jangan makan. Jangan makan. Kalau makan kelihatan. Ya toh? Pakai cara yang lain. Saya melakukan aksi ini, ya, lakukan aksi ini pernah kami lakukan buruh itu buat di Rame. Ada sekitar 20 buruh melakukan aksi mogok makan massal di kantor Depnaker Solo. Kepung buruh, undang wartawan. Kita akan aksi buruh di Depnaker juga. Semuanya diam. Jam wartawan sudah tidak ada, ya, kasih roti satu-satu biar kuat ya. Malah kasih roti satu-satu. Makanya gantian. Pura-pura mau ke kamar mandi, makan. Kan nggak kelihatan. Satu roti aja, jangan makan. Kalau makan kelihatan. Satu roti kan cukup. Tapi ya, udah keluar lagi. Kan wajah tetap kelihatan. 4 hari kemudian lemes kan, cuma kena roti terus. Nah disitulah kita dramatisir seolah-olah pada pingsan, dibeger semua kan, bawa ke rumah sakit. Wah diikuti wartawan sampai ke rumah sakit. Dia nggak apa-apa, perutnya masih satu, cuma lemes saja. Jadi dan kampanye kita, nah itu pertama. Itu makanya cobalah kalian itu praktekkan, misalnya gitu. Ya coba dipraktekin. Pura-pura sakit. Beda gak kuat, semuanya geger. Yang tidak aksi mogok makan ini, kita sudah setting itu. Pura-pura menangis, semuanya menangis karena itu. Satunya jatuh. Nah ini semua cuma karena lemes jatuhnya itu. Wah, ke rumah sakit ya
Ya di rumah banyak, paling 2 jam keluar lagi pulang. Lalu wartawan pun serius itu. Wah itu jadi isu nasional. Nah yang penting kampanyenya kecapai gitu loh. Nah itu akhirnya Dinakernya ditegur oleh Menteri Tenaga Kerja. Ini gimana Solo lah? Perhatian kan? Gitu loh. Kampanyenya kecapai. Ya itu jangan makan, kalau makan kelihatan kuat badannya. Roti aja. Nah itu sudah lemes sudah. Kelihatan masih pucat, bibirnya kering, lemes, pura-pura sakit, jatuh, mabuk, lainnya nangis. Nah gitu loh didramatisir, memang harus tipu-tipuan. Itu hasil mogok makan ya. Saya cuma kasih contoh. Tapi saya yakin akan memberikan satu gambaran aksi pertahanan ini. Tadi sudah saya berikan contoh. Ini saya menangani ketika di Jakarta di Pasar Ciledug. Ya, saya berikan contoh. Ya. Ini pasar yang akan digusur. Saya berikan contoh. Ya, pasar yang akan digusur di sini. Setiap 1 bulan penuh para pedagang ini sebelum aksi-aksi itu saya membuat pertemuan mengorganisir di tengah-tengah pasar ini. Saat itu tahun 2002. Ya, saya balik ke Solo itu setelah ini. Saya masih mengorganisir pasar Ciledug. Ini mau digusur. Itu ada pertemuan-pertemuan di tengah pasar. Jadi menyediakan tempat untuk pertemuan semua pedagang. Akhirnya melakukan aksi protes selama 1 bulan penuh. Karena negosiasi segala macam sudah mentok. Ya. Aksi ini sudah dibawakan polisi banyak sekali. Kita settingnya adalah bentrok. Sudah. Bentrok settingnya. Nah, setting bentrok kita pakai pedagang-pedagang wanita ini memang orangnya memang harus kita cari yang radikal. Di dalamnya ada laki-laki yang sudah siap dengan sesuatunya. Kalau di pasar itu orang menggunakan arit sudah biasa karena untuk pecah kelapa. Bawa aja. Itu menahan diri. Yang perempuan ini sudah polisi segini banyak, bulldozer sudah ada untuk menghantam pasar ini. Aksi bertahannya apa? Tidur di jalan, lepas baju. Tahun 2000 kalian lihat, itu semua marah semua. Tapi biarkan aja orang-orang yang marah itu kan yang marah cuma aparat-aparat itu. Tidur perempuan-perempuan itu, silakan lindas kami. Batal. 2 bulan tidak mampu menggusur ini. Tiap kali polisi datang begitu. Kalahnya cuma dibakar dengan preman. Ketika jam 12 malam semua terlena, pengusahanya nyewa preman, ini dikepung, dibakar habis. Jadi aksi di dalam defense aksi ini penting, yang perlu saya katakan adalah satu, kita harus punya kantung tempat evakuasi, itu yang paling penting. Karena aksi ini pasti akan bentrok, itu pasti. Ya, kantung tempat evakuasi. Ini lepas dengan dulu. Contoh, saya berikan contoh aksi mogok makan. Ini serius ini, kalau ini saya bicara serius tadi biar serius juga. Ini mogok makan yang serius gitu loh. Mogok makan yang serius. 30 hari orang tidak makan itu kan sudah mati. Ya, harus dievakuasi, disiapkan kantongnya di mana, di rumah sakit. Harus punya persiapan itu. Karena aksi mogok makan bukan aksi bunuh diri. Itu harus dibedakan. Aksi defense, aksi ini bukan aksi bunuh diri. Harus menyiapkan kantung evakuasi. Sama juga dengan ini. Kalau sudah terjadi bentrok, harus ada kantung evakuasi.
bagi masa ini nanti. Jadi misalnya ini di sini, bentroknya itu harus ada di sini, kantong evakuasinya itu harus ada di dalam. Jadi selama event aksi ini belum ada kantong tempat evakuasi, hati-hati jangan bentrok, pasti habis, pasti kalah. Maka seperti yang kita lihat di TV, karena tidak mempersiapkan kantong evakuasi, buyar semuanya pasti. Itu problemnya. Sehingga sudah akhirnya yang kita terima di berita itu setelah terjadi sedikit konflik, akhirnya pasar itu bisa digusur. Kan gitu akhirnya kita. Karena tidak menyiapkan ini. Syarat pertama itu. Jadi secara baik itu aksi mogok makan maupun aksi dan yang lain itu harus ada tempat atau evakuasi. Yang kedua, harus punya kesadaran politik harus punya kesadaran politik yang kritis. Saya berikan contoh, soal orang mogok makan. Siapa yang mau rekoso lemes biarpun dikasih roti? Belum tentu kan? Tentu orang yang terpilih, orang yang punya kesadaran politik yang lebih daripada yang lain, yang siap untuk dia melakukan aksi mogok makan misalnya. Aksi mogok makan itu sangat nyanyel gitu. Kita enak-enak mogok makan, ternyata teman kita yang dekat di sana malah makan pada enak-enakan. Ini gimana kan gitu? Rata-rata begitu kan? Jadi punya kesadaran politik yang kritis. Sampai ke tahapan soal bentrok dan segala macam tadi. Kalau bentrok itu tidak lewat kesadaran kritis, ya bentroknya cuma sekedar lempar-lemparan batu, tidak serius. Saya pernah aksi defense ini kita lakukan di Atmajaya, Jakarta. Kita sudah terkepung di dalam kampus, dikepung oleh polisi dan tentara luar biasa, tidak bisa keluar. Bagaimana caranya aksi defense? Ya sudah, bentrok. Bentroknya apa? Pakai molotov. Nah, jadi harus punya kesadaran politik yang lebih kritis. Yang ketiga, harus ada tim. Karena percuma kita siapkan kantung ini, tidak ada tim untuk mengevakuasi, karena tidak ada yang bertanggung jawab. Akhirnya bukan kantung tempat evakuasi itu terisi, malah justru ini kosong, semuanya lari kemana-mana. Beda dengan tim evakuasi. Jadi kalau di sini dipukul, mundur, bikin pertahanan lagi di sini, gitu loh. Makna dari kantung ini, makna dari tim evakuasi, bawa lari ke sini, di sini bertahan lagi, melakukan perlawanan lagi. Kalau mau mengarah ke anarkis, maaf ini saya nggak ngojok-ngojok ya. Defense aksi ini di sini dipukul, mundur di sini dibakar. Mundur di sini dibakar. Lalu membuatkan kekuatan besar di sini. Sebenarnya itu. Maka ketika aksi buruh beberapa waktu yang lalu di DPR dipukul habis, deretan di sini sampai ke sini bakar semua, sehingga menghambat aparat untuk masuk mengejar. Kita sudah mampu berkonsolidasi lagi, membuat kekuatan di sini. Nah itu maknanya yang namanya tim evakuasi, mengarahkan orang-orang yang perlu dievakuasi untuk masuk ke dalam kantung evakuasi ini, menyusun kekuatan baru di sini. Sama juga apa yang dilakukan oleh ISIS sekarang. Kita lihat
penghancuran ornamen situs-situs budaya dihancurkan itu hanya untuk menghambat laju gerakan mendesak ini. Di sini dihantam, terus dia melakukan itu, tapi dia melakukan defense, aksi terus menerus dia lakukan. Nah itu 3 hal ini penting. Yang keempat adalah ada tim jaringan. Tim jaringan ini cukup penting. Orang yang di luar pada ini, jaringan untuk mencari dukungan dari pihak luar. Ini orang yang punya kekuatan pengorganisiran yang dia harus ditaruh di situ. Karena dia akan mengorganisir orang yang di luar konflik yang ada. Misalnya tadi saya jelaskan PKL misalnya, atau pasar A. Pasar Klewer ini nggak punya kepentingan, kan nggak mau solidaritas. Kesulitan kita kan sekarang di situ. Hari ini kan problemnya PKL, mahasiswa nggak mau bersolidaritas, ya toh? Wah, ini problemnya supir becak, PKL nggak mau solidaritas. Nah, maka dibutuhkan tim jaringannya adalah seorang organizer untuk melakukan solidaritas ketika seseorang mendapatkan represi itu. Nah, ini penting karena sebenarnya problemnya sama. Persoalan kemiskinan bangsa kita ini semuanya sama, hanya jenisnya aja yang berbeda. Soal mahasiswa, soal buruh, soal segala macam. Sistem yang ada inilah yang membuat orang itu miskin. Nah, kesadaran itu harus diberikan. Sistem yang membuat miskin apa? Sistem neoliberalisme ini. Semuanya jadi miskin. Harta kekayaan kita dijuali semua itu. Nah, 4 hal ini sangat penting. Yang kelima tidak kalah pentingnya adalah kampanye. Tim kampanye. Persoalan ini jangan dicuri oleh wartawan yang mengkampanyekan. Karena wartawan itu sekarang berbeda, terutama redaktornya. Saya tanggal 24 ketika kita melawan pembubaran oleh FPI, oleh Louis, oleh tentara dan polisi, bapak-bapak korban 65 itu, kita nggak ada tim kampanye, dibubarkan, kita mau seminar. Itu munculnya di koran adalah upaya tumbuhnya komunis baru. Kurang ajar itu. Wartawan begitu. Jadi kita harus punya tim kampanye sendiri. Lewat cara apapun. Sekarang ini lebih sangat canggih. Ya, lewat Facebook, lewat email, lewat segala macam. Kita harus punya itu. Jadi ini sangat penting. Jadi kelima hal inilah yang dibutuhkan. Sama juga ketika long march. Long march settingannya apa ini? Bentrok. Nah, ini agak dibedakan, Mas. Ini kadang-kadang konyolnya teman-teman mahasiswa di situ. Hanya mengandalkan namanya barisan pelopor, kan gitu, Mas. Ya, yang berjabatan tangan itu, wah teriak-teriak di polisi pakai tameng gini, kalian dipukul bisa tung udah selesai. Tidak begitu. Kalau itu settingannya bentrok, harus ada 2 sat. Oke, ini barisan pelopor, tapi ini mestinya ini dilindungi oleh barisan belakangnya ini. Nah, alat yang dipakai kayu. apa kalian mau konyol dipukuli? Besi lah perlu. Gitu. Kasih bendera. Kasih bendera. Jadi begitu pukulan ini besi. Ngapain? Kami dulu begitu. Justru 3 sat. Yang ketiga adalah Batu dan molotov. Oh. Nah, ini harus lari ke belakang ini. Brus. Begitu direpresi, lari ke belakang, ini yang maju. Jadi kalau kita bentrok ya harus dihitung. Ada metode yang lebih gila lagi. Saya katakan pakai metode ini.
Dipukul di sini, yang belakang aksi yang di belakang ini bakar ini, deng. Atau misal apa lah? Memang harus ada kerusuhan sosial ini kalau ada perubahan ini. Melihat kondisi mahasiswa seperti ini harus ada settingan beda. Nah saya pikir itu ya harus settingan beda. Harus punya tantangan lah aksi kali ini ya. Oke, terima kasih teman. Narso tadi sudah menjelaskan masalah ini, sudah masuk ke setting sebenarnya, settingan aksi. Mau bentrokan damai atau bagaimana nanti aksi itu di, kalau aksi damai seperti apa? Aksi ya kalau defense bahasanya. Kalau chaos, kalau bahasa sini apa chaos ini? Oh, tidak ada ya. Chaos seperti apa? Aksi semi chaos seperti apa? Sudah jelaskan. Jadi bukan asal bentrok aja kita kayak mati konyol gitu baru dibilang revolusi. Mau menjadi martir tuh mikir-mikir juga bos. Bukan martirnya yang kita tuju ya. Yang penting tujuan politik tercapai. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya nih, terutama teman-teman baru kan yang belum berpengalaman dalam aksi chaos. Siapa yang pernah chaos ini? Oh, sampai bentrok-bentrok gitu loh. Sudah. Ini anak Sudah. baru ya. Ini Kalau- untuk melatih militansi Ya. biasanya. Kalau memang ya tidak berusak ya, misalnya di belakang ini hanya sekedar settingan aja. Kalau chaos misalnya mundur, tapi belakang ini sudah kadang-kadang teman-teman kita yang terbalik. Salah satu contoh pembakaran ban misalnya. Kalau pembakaran ban itu kenapa misalnya harus membakar ban kalau tidak ada permananya? Gitu loh. Membakar ban dibakar selesai, nggak ada maknanya. Tapi kalau pembakaran ban itu harus bermakna. Kalau kita tidak, contoh ya, berikan contoh. Yang dilakukan teman-teman itu malah justru mengganggu kita semua, bakar ban itu. Kalau tidak ada makna, bukan saya tidak setuju, tapi saya setuju harus ada bermakna. Contoh misalnya, aksi begini, terus ini diblokir polisi, ya. Nah ban itu menurut saya di sini tidak bentrok. Ada istilahnya case. Nah, case, sudah dengar case? Nah ini ada dua sebenarnya ya. Case itu adalah aksi tidak bentrok, tapi dorong-dorongan. Semi chaos lah. Nah Bahasa itu sini. case yang cium antara aparat kepolisian dengan kita berciuman bersama, tapi ciumannya beda. Itu istilahnya case, dorong-dorongan itu. Ya. Nah kalau kita misalnya saya berikan contoh, saya nggak tahu lokasi Boulevard UGM itu sebenarnya cocok untuk lokasi yang paling bagus. Yang dilakukan oleh teman-teman Sulawesi sering bentrok terus itu sebenarnya cukup bagus, tapi ya nggak begitu ini. Dia sudah mempersiapkan yang kantung, ya kantungnya di luar. Kalau di UGM saya cuma entah benar gambaran saya atau tidak, tapi saya pernah aksi di UGM juga. Saya pikir benar. Di Boulevard UGM itu kan gini loh, ya toh, ini boulevardnya. Nah sering teman-teman aksi di sini ya. Nah di sini. Nah di sini dicoba aja. Kalau sampai bentrok masuk ke dalam sini, itu namanya kantung aksi. Berantem sampai ini. Nah kalau misalnya nih long march dan bentrok, penggunaan ban itu tadi saya katakan tidak dibakar di depan. Kalian lari, belakang bakar ban. Itulah perlawannya di situ. Jadi ban, pembakar ban itu harus bermakna. Kalau itu aksinya di sini, kalian di sini, bakarnya ban di sini, ya nggak ada gunanya. Apa itu? Tapi kalau kalian di belakang sudah mempersiapkan, misalnya ini bukan boulevard, gambarannya ini jalan aja, ya. Seorang koordinator umum harus tahu persis rute segala macam, titik lemah mana yang ini harus tahu. Nah ini ada perempatan, siapin aja ban di sini. Ini bentroknya di sini, semua lari, ini bakar, belum di tengah ini. Sini macet, polisi akan bingung ngejar. Itu loh. Kalau bakarnya ban di sini, semprot polisi, bannya udah mati, kalian kocar-kacir nggak ada gunanya toh. Ya toh. Nah, lari di sini sudah disiapkan dulu.
ada orang, ada kawan kita yang sudah mempersiapkan di sini yang tidak terdeteksi oleh polisi. Tahu-tahu begitu sini rame, entah kes hanya sekedar dorong-dorongan, sini bakar dulu, belas. Buinu ini polisi yang di sini karena tidak ada penjagaan di sini loh. Tapi jalan di sini semua macet. Kerugian berapa total? Kalau kalian pengen itu menjadi isu yang besar. Apalagi kalau sampai ini nanti lari ke sana, cari titik-titiknya. Syukur kalian sudah mengorganisir diri kamu di sini. Kalau di sini bakar ban, di sini bakar ban, udah kayak kelihatannya wah kerusuhan sosial bakar-bakaran semua nih. Berapa? Bakarnya hanya ban. Jadi saya karena tidak sepakat kalau hanya bakar ban, ya ini nggak ada gunanya ini bakar ban itu. Malah melepak-melepak itu asapnya itu kena temennya sendiri. Ya, kalau di sini sudah bakar belum kendaraan pasti berhenti itu. Macetnya minta ampun ini Jogja. Ruginya berapa kalian tinggal aja pulang kampus Jogja macet total. Buahnya di sini bakar 3 atau berapa buah. Udah tinggal pulang aja polisi yang pusing ini. Nah itu salah satu cara. Kalau tidak merusak, berarti kan kalau saya tadi kan bakar ini pernah terjadi di 98 kan seperti itu. Nah kalau tidak ya itu aja siapin. Kita nyampan berapa orang bawa itu. Salah satunya itu. Jadi ban itu harus bermakna. Mungkin itu. Yuk. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Siapa? Kamu mau nanya? Dari teman-teman dulu lah. Silakan. Monggo. Aspro nih harus banyak bertanya nih. Apa? Ya. Mas misalnya kan pas aksi itu kita kan udah Siapa? Sebutin dari mana? Mbah Narso mau kenal kamu gitu kan? Iya. nama saya Mas Firdaus dari UGM. Nah, misalnya kan pas aksi itu kita kan kayak tadi udah misalnya contohnya pas udah nyiapin 3 sak tadi 3 sak pas apa namanya prevent sebagai bentuk apa ya antisipasi kalau ada kayak kisah atau itu atau chaos itu. Nah takutnya tuh kalau misalnya kita udah buat 3 sak yang buat antisipasi tadi takutnya tuh ada media yang buat apa ya false information gitu buat kalau mahasiswa udah jelek atau gimana Ya. bawa motor atau gimana. Iya, memang itu saya katakan tadi. Kita harus punya alat kampanye sendiri. Media propaganda Itu sendiri. penting ya, penting karena koran, media itu sekarang itu kan media mengabdinya itu kan pada ya kayak RCTI itu punyanya siapa, Metro TV itu punyanya siapa kan gitu. Tentu keluarnya ketika setor dari sebenarnya wartawannya bagus mungkin ya, tapi semuanya kan di-sharing sama redaktor. Nah redaktornya ini kan pesenan ini semuanya, nggak berani dia, makanya situasinya kalian yang dilemahkan ya itu yang pertama. Yang kedua soal Molotov itu yang memang harus diperhitungkan. Kami dulu saya sedikit cerita kenapa ada aksi Molotov dulu. Sebenarnya aksinya hanya bukan lempar-lemparan batu seperti itu. Nah itu ketika kita sudah defend masih diserang. Nah dulu kita punya ide itu karena apa? Karena polisi semakin lama semakin beringas, tentara semakin lama semakin beringas. Mereka punya alat yang dilegitimasi. Ternyata mereka bawa pentungan, bawa ini kan sebenarnya kalau kalian yang bawa nanti salah. Tapi karena polisi yang bawa boleh. Ini kan legitimasi mereka membawa alat dari itu. Nah, kenapa itu muncul pada saat itu kesadaran itu muncul karena nggak bisa kita defend terus, kita harus melawan. Nah, melawannya apa? Lewat Molotov. Jadi sehingga ketika saat itu saya ya kalau mau boleh jujur ya mulai perang Molotov sampai sekarang itu awal itu yang melakukan adalah PRD dan salah satunya saya. Jadi ketika kawan-kawan mahasiswa itu dihantam habis-habisan di Atmajaya sampai ada yang meninggal segala
kita putuskan malam itu rapat, besok harus dilawan. Bentuknya apa? Molotov. Lalu siapa yang membuat? Kami membuat dengan kaum miskin kota, dengan beberapa pengamen yang ada di Mampang Perapatan membuat molotov. Satu tas penuh saya bawa molotov, dan semua bau bensin untuk nggak ada yang merokok. Kalau ada yang merokok dibakar saya malah mati. belum malah molotov bisa sendiri ya. Nah itu saya masuk, begitu dihantam polisi, saya kerjakan, memberikan pendidikan politik pada mahasiswa-mahasiswa di yang lain. Lawan satu molotov, 2 molotov saya lempar, semuanya minta. Nah terjadilah mereka mengembang sekarang, mengembang lewat molotov seperti itu. Nah kenapa itu dilakukan? Karena semakin keras perlawanan itu, semakin kesadaran politik daripada teman-teman mahasiswa dan masyarakat semakin kuat, perlawanan harus semakin lama semakin ditingkatkan. Seperti halnya kita contoh apa yang terjadi di Yaman, Houthi. Makanya sebenarnya saya makin meneragat, tapi ini sangat saya sakit teman-teman ini belum siap kayaknya. Nanti dikira Syiah Kayaknya belum siap untuk ini. Ada satu teori sebenarnya, aksi yang terakhir yang sangat penting. revolusi berarti ya. Ini sangat penting saya jelaskan apa yang terjadi di Houthi. Itu diawali dari tahun-tahun yang sebelumnya, pengorganisasian aksi-aksi biasa yang dilakukan baik secara mimbar bebas, long march dan segala macam, sampai ke tahapan aksi yang paling terakhir, yaitu yang namanya perjuta. Sudah bukan aksi lagi, tingkatannya paling tinggi, namanya perjuangan bersenjata. Oh. Aksi paling tinggi. Nah kalau kalian nanti dengar ini istilah ini, bagi angkatan-angkatan biasa saya segala macam, bilang perjuta mereka mesti kaget. Nah kami dulu mau mengarah sampai ke sana. Nah sayangnya sekarang dimanai perjuta ini, dimanai terorisme. Salah, bukan begitu. Apa yang dilakukan? Yang namanya perjuta, yang benar yang dilakukan di Yaman ini. Saya lepas mengatakan bahwa Houthi benar atau tidak ya. Lepas ya, itu beda, saya nggak mencaburi. Tapi mencari soal ini. Jadi yang dilakukan oleh Houthi di Yaman itu adalah proses dari aksi awal. Dari awal audiensi, dari awal aksi mimbar bebas, dari awal aksi long march, dari awal sampai ke tahapan titik tertinggi dari aksi, yaitu soal perjuta itu titik tertinggi, dan itu dilakukan oleh Houthi. Beda dengan yang dilakukan di mana itu yang mengakibatkan satu PKL yang meninggal, lalu presidennya jatuh. Hanya satu PKL itu. PKL itu yang mengakibatkan revolusi di tanah Arab di mana-mana. Di Libya, di mana-mana. Enggak. Ini saya malah lupa. Presidennya Ali itu loh. Bukan. Kalau Khomeini itu beda lagi, itu aksi massa. Kalau ini tidak, diawali oleh satu orang PKL. Itu baru saja kok oleh satu orang, negara mana saya lupa. Akhirnya Libya tertular, akhirnya terjadi pemberontakan di Mesir dan segala macam. Ya, itu satu orang PKL digusur, ya, digusur dagangannya dibawa. Kalau di sini istilahnya Satpol PP. Karena PKL ini sangat miskin, dia meminta dagangan itu, tapi ditolak. Akhirnya melakukan aksi defense yang luar biasa, itu membakar diri. Ya, membakar diri, akhirnya dia di rumah sakit, baru kecaman ini luar biasa, kampanyenya jalan semua, akhirnya terjadi aksi besar-besaran, kesadaran politiknya seluruh masyarakat itu muncul, presidennya pura-pura menengok dia di rumah sakit, justru ini menjadi pukulan. Biasa presiden membangun citra, bohong dan segala macam, boleh akhirnya presiden lagi. Nah, dari revolusi kecil ini menular ke Mesir, ke mana-mana. Akhirnya Hosni Mubarak jatuh, semuanya jatuh.
tolong itu nanti ditanyakan, saya agak lupa itu negaranya. Ya, ini ada di Arab. Ini terjadi di mana? Nah, itu artinya bahwa bisa mempengaruhi di sana. Beda dengan Houthi, berbeda. Beda dengan Libya. Libya tidak lewat sebuah aksi massa, tapi Libya sudah punya bangunan itu melakukan pemberontakan yang didorong oleh Amerika. Ini perbedaannya. Jadi didorong oleh Amerika supaya menggulingkan Muammar Gaddafi. Kalau Houthi tidak, dibangun dari bangunan yang paling awal. Maka ini saya mau menerangkan perjuta ini ya, repot. Belum siap ya, kapan-kapan aja. Karena syarat perjuta ini luar biasa. Kami dulu PRD pernah mengarah ke sana, tapi terjadi kecelakaan. Tahun 97 bulan Februari, ketuanya PRD sekarang namanya Agus Priyono atau Agus Zabu itulah sampai ke tahapan penculikan teman saya yang namanya Iji Tukul sampai sekarang hilang itu karena peristiwa ini. Kalian buka sebelum bom-bom ini ada, itu kami sudah membuat bom. Nah, itu terjadi di tanah tinggi. Nah, perjuta itu syarat-syaratnya apa? Maaf, saya belum bisa membuka di sini. Karena itu cukup berat syaratnya. Nah, perjuangan bersenjata itu. Nah, sayang teman-teman dari kelompok lain memanai perjuta bukan teroris, bukan. Seperti saya berikan contoh seperti di Houthi. Sebenarnya syarat-syarat untuk arah ke sana PRD dulu sudah memenuhi syarat untuk mengarah kepada perjuta itu. Saya kecelakaan di tanah tinggi itu yang berbeda. Jadi itu yang terus. Sementara kalau masih ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan kita buka. Jadi masih ada satu PR kalian, satu pengorganisiran penting ya, dan ini bisa dipakai siapapun. Tapi ya itu ilmu kalau dipakai sendiri ya juga tidak baik. Satu penting. Jadi saya nggak bisa kita campurkan karena itu materi sendiri. Ada pelatihan khusus namanya pengorganisasian. Ini mungkin harus dilatih ini pengorganisasian. Memang jarang itu yang jadi permasalahan tuh. Kalaupun aksi biasanya aksi itu hanya sekedar numpang lewat masyarakat aja, tapi tidak ada pra persiapan pengorganisasian waktu aksi. Nah itu yang saya menjaga. Nah itu tidak usah ke masyarakat, ke mahasiswa sendiri. Kalian tidak mengorganisir pasti, ya toh? Hanya saja besok kita aksi diajak aja, itu bukan mengorganisir. Beda. Mengorganisir itu harus ada punya teknis khusus. Karena ada pengorganisiran itu sampai ke tahapan yang namanya kita tahu psikologi masanya itu sampai kayak apa. Jadi kita ngerti seorang koordinator umum dalam hal ini dia harus sekaligus seorang organizer. Karena dia akan tahu kondisi psikologis massa. Kalau tidak tahu kondisi psikologis massa, hanya sekedar ngawur, bentrok. Masanya tidak siap, bentrok ya hancur. Gitu loh. Bentrok dan tidak itu harus tahu psikologi massa. Psikologi massa diketahui dari hasil pengorganisiran. Itu. Jadi makna seorang koordinator umum itu harus ngerti. Oke ini sudah saatnya ini harus bentrok. Sama juga kami dulu di PRD begitu. Bentrok dengan lewat ditingkatkan dari batu, dari kayu, dari ini sampai ke molotov. Setelah itu ya sudah. Sekarang saatnya kita perjuta. Karena kita sudah tahu. Makanya syarat-syarat perjuta sebenarnya sudah hampir terpenuhi saat itu. Tapi ya kecelakaan di tanah tinggi berantakan. Di saat itu senjata kita itu meledak semuanya di tanah tinggi karena kesalahan satu orang. Kita sudah siap tidur di sini di sekretariat untuk sampai jebol tembok tanah tinggi. Jadi belum sampai operasi pada saat itu Jakarta. Nah itu saya kira cerita masa lalu. Nah
Saya kira itu ya. Jadi PR kalian, PR SMI juga. Jadi pengorganisasian ini penting, terutama bagi teman-teman yang di dalam kampus punya organisasi, BEM misalnya, PMII atau apalah. Nah itu diperlukan pengorganisasian. Kalau tidak, ya wes hanya sekedar organisasi formal. Yang ada. Saya kira itu. Mau bertanya? Silakan. Enggak, kalau mau bertanya. Oh iya, Nah. sekaligus sharing juga Pak Narsam. Jadi untuk permasalahan aksi, terutama menurut saya, memang aksi itu, saya rasa chaos itu adalah instrumen dari aksi gitu. Istilahnya aksi tanpa chaos itu nggak menantang. Kan kita sering mendengar slogan-slogan kan ketika aksi, revolusi sampai mati. Nah istilahnya aksi itu, mati itu sudah menjadi resiko kita masing-masing. Jadi kan sebelum kita aksi itu, sesuai pengalaman saya, itu sebelum kita aksi itu pasti lagi ditanya dulu sama koordinatornya itu. Kalian siap mati nggak untuk melakukan aksi ini? Nah, itu dia, ya kan? Kalau nggak siap mati, silakan balik, guys, nggak usah ikut aksi ya. Kalau orang-orang kami mahasiswa pejuang yang siap mati, ayo kita turun ke jalan, gitu kan? Nah, makanya untuk melakukan aksi yang siap mati seperti apa? Jadi ada strateginya lah. Strategi yang efektif itu, kalau menurut Pak Narsum seperti apa? Ya kalau kayak di UIN itu karena sesuai pengalaman saya. Jadi mereka mempunyai strategi di mana ketika chaos itu untuk menyerang polisi itu bagaimana? Jadi ketika chaos polisinya itu diumpan untuk masuk ke gerbang UIN. Tapi sampai sekarang dari dulu ya strategi mereka seperti itu sampai sekarang belum ada realisasinya itu. Sampai sekarang polisi itu nggak pernah masuk di dalam gerbang itu. Jadi nggak efektif lah strateginya itu. Jadi ya, mungkin seperti itu. Ya sebenarnya salah juga konsep seperti itu. Jadi saya aksi untuk mati juga. Salah konsep yang salah sebenarnya. Bukan itu. Prinsipnya ada 3 itu aksi sebenarnya. Gitu. Tapi yang paling penting aksi itu harus dimaknai bahwa ini adalah gerakan politik bukan gerakan moral. Karena aksi seorang progresif revolusioner adalah mengarah pada sebuah perubahan. Nah, perubahan itu ya kita berjuang bagaimana kita juga merasakan perubahan itu, biarpun tidak menikmati, biarpun tidak merasakan tidak dapat langsung. Contoh ya, saya reformasi, saya dapat apa? Teman-teman saya kayak kemarin ketika SBY jadi presiden, teman saya Andi Arief sama-sama pada diculiknya, sama-sama ketika ditahannya segala macam, jadi staf khususnya presiden. Kayak sekarang ini staf khususnya Jokowi, ada teman saya, temannya kuliah dia, kuliah sama PRD, sekarang jadi staf khususnya Jokowi. Dia menikmati, tapi saya merasakan hasil dari reformasi itu saya sudah merasa senang, puas. Biarpun dengan masih banyak kekurangan-kekurangan. Karena saya merasakan itu juga salah satu hasil perjuangan saya. Jadi bagaimana saya aksi melakukan perubahan ini, saya juga merasakan. Nah kalau mati kan tidak merasakan. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah sekali lagi bahwa saya katakan dari awal, itu kita harus punya psikologi massa. Perjuangan ini tidak bisa seperti Mas yang katakan dari awal, kok tidak menang. Tidak bisa, yang namanya perjuangan itu kita nikmati dalam satu perjuangan. Kita lihat Indonesia merdeka ini 350 tahun dia jajah, sekarang terus berjuang tanpa lelah, baru merasakan kemerdekaan. Ketika reformasi dimulai dari tahun 80-an, 98